Halo my team, selamat pagi dan selamat datang di Room Barbar. Perkenalkan saya Syahrul Marum, saya mentor kalian di grup Asia Squad dan Asia Kids Squad. Di kesempatan pagi hari ini, Babang mau nge-share materi iklan yang sangat simpel, sederhana, dan mudah difahami. Babang akan buatkan tutorialnya dalam sebuah video biar kalian gak banyak nanya di grup. Karena tahu nggak, ditanya terus menerus itu kesel, tahu nggak. Maka dari itu Babang buatin videonya biar kalian nggak banyak nanya di grup ya. Silahkan simak videonya sampai selesai ya. Oke, sebelum ke materi inti yaitu setup iklan, yang pertama kalian ngopi dulu biar nggak bodoh. Harus paham dulu dasar-dasar dari iklan, yaitu komponen yang mendukung bahwa iklanmu akan winning. Oke, kita akan masuk ke bahasan yang paling sederhana, yaitu promosi buat cuan. Nah, teman-teman, ada yang harus kalian pelajari, yaitu inovasi strategi pemasaran di era perubahan konsumen. Yang pertama, apa itu promosi? Promosi adalah suatu kegiatan komunikasi. Ini kegiatannya komunikasi atau upaya yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau perusahaan untuk memperkenalkan. Nah, ini aku highlight: memperkenalkan, menawarkan, dan memengaruhi orang lain agar tertarik pada suatu produk, jasa, ide, atau kegiatan tertentu. Kalian harus paham ya, memperkenalkan, menawarkan, dan memengaruhi orang lain dari produk kalian. Jadi kalau VT kalian tidak memperkenalkan, tidak menawarkan, dan tidak memengaruhi orang lain, berarti VT kalian tidak termasuk video promosi. Tujuan utama promosi adalah untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan akhirnya mendorong tindakan seperti pembelian, partisipasi, atau penggunaan. Atau yang disebut familiar kita adalah call to action. Oke, lanjut. Promosi biasanya melibatkan berbagai strategi dan saluran komunikasi seperti iklan. Ada di media cetak, televisi, radio, media sosial. Nah, Babang highlight ini media sosial karena kita akan ngobrolin media sosial. Atau online, penjualan langsung, interaksi langsung antara penjual dan pelanggan. Jenis promosi yang ditawarkan: memberikan harga promosi, voucher, atau hadiah gratis untuk menarik konsumen. Kebetulan kalian sekarang sedang dapat komisi tambahan nih dari seller, terus juga bakal ada voucher-voucher gratis ongkir ekstra dari sellernya, promosiin dari VT-nya. Kemudian membangun citra positif melalui berita, acara, atau sponsor. Tujuan promosi digital: meningkatkan penjualan. Jadi kalau VT kalian dashboard GMV-nya tidak meningkat, berarti VT kalian tidak menjual. Paham ya? Membujuk pelanggan untuk membeli lebih banyak atau mencoba produk dan memberikan informasi tentang manfaat atau fitur suatu produk atau layanan. Membujuk. Paham di sini poinnya? Membujuk. Bujuklah calon pelanggan kalian melalui VT-nya. Biar apa? Biar membeli lebih banyak atau cross selling. Ya, misalkan beli 2 dapat gratis ongkir bunda, atau beli lebih dari 20.000 bunda dapat voucher dan gratis ongkir. Berikan bujukannya melalui VT. Paham ya? Kemudian meningkatkan kesadaran merek. Membuat merek lebih dikenal oleh pasar sasaran, menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar tetap setia dan menunjukkan keunikan atau kelebihan pribadi, kelebihan dibanding pesaing. Ini yang dinamakan personal branding. Berikanlah kelebihanmu apa dalam VT ini. Biar apa? Biar pelanggan kalian setia, datang lagi, check out lagi. Caranya apa? Ajak mereka nge-follow dan menyukai hingga berkomentar di VT kalian. Paham ya?
Lanjut. Apa itu video promosi? Video promosi adalah jenis konten video yang dibuat untuk tujuan pemasaran dan promosi. Pemasaran dan promosi. Nah, nanti kita akan ulas di video selanjutnya tentang teknis pemasaran atau promosi itu apa saja di dalamnya. Seperti storytelling, hard selling, apa itu soft selling. Itu ya nanti kita bahas. Video ini dirancang untuk memperkenalkan, menjelaskan, atau memasarkan suatu produk, layanan, merek, atau ide kepada audiens tertentu. Poinnya memperkenalkan, menjelaskan, atau memasarkan suatu produk, layanan, merek, atau ide kepada audiens tertentu. Makanya kenali dulu audiens kalian, pasar kalian, kenali dulu. Biar apa? Biar gampang memperkenalkan dan menjelaskannya. Tujuan utamanya adalah menarik perhatian, membangkitkan minat, dan mendorong audiens untuk mengambil tindakan tertentu atau call to action, seperti membeli produk, menggunakan layanan, atau berinteraksi dengan merek. Itulah video promosi. Jika VT kalian tidak ada unsur-unsur memperkenalkan, menjelaskan, atau memasarkan suatu produk, layanan, merek, atau ide, itu bukan video promosi. Seperti VT tempel-tempel, VT cuman ngevideoin video produk doang dengan musik jedak-jeduk, itu bukan video promosi. Paham ya? Lanjut. Ciri-ciri video promosi. Poin pertama, isi video berpusat pada memperkenalkan manfaat atau keunggulan produk dengan mengandung hook, masalah, frasa, solusi. Kemudian durasi pendek, biasanya antara 30 detik hingga 1 menit, jangan kepanjangan. Menggunakan desain visual yang menarik, musik, atau narasi untuk menciptakan dampak emosional. Kalian hajarlah otak kirinya dengan VT kalian, jangan menghajar otak kanan. 90% orang membeli itu karena emosional, bukan karena rasional. Jadi hindari narasi-narasi yang membangun orang berpikir rasional. Kenapa? Karena mereka akan menjadi kaum mendang-mending. Oke? Yang kemudian ada ajakan untuk bertindak seperti check out segera sebelum kehabisan. Ini ciri-ciri video promosi. Kemudian manfaat video promosi. Poin pertama, konten video lebih efektif dalam menarik perhatian dibandingkan teks atau gambar. Kemudian membangun calon pelanggan memahami produk sehingga lebih termotivasi untuk membeli. Berikan nilai urgensinya. Terinovasi untuk membeli. Buatkanlah narasinya untuk mereka termotivasi untuk membeli. Buatkan narasinya. Kemudian di platform sosial media, video sering mendapatkan lebih banyak engagement, memberikan kesan profesional dan membantu membangun identitas merek. Memberikan kesan profesional, maka outfit dipersiapkan, baju, ruangan. Kalau di outdoor misalkan, bajunya jangan pakai baju compang-camping. Kalian itu digital marketing, jangan pakai baju compang-camping. Kalau biasa beriaslah, rambutnya ditata rapi, bajunya dipersiapkan seperti kita mau ketemu klien. Buatkanlah kesan profesionalnya. Paham? Lanjut. Mengenal traffic marketing digital. Nah, ini yang sering kita bahas itu apa? Traffic, lost traffic, trafficnya anjlok. Kalian selalu ngeluh, "Bang, trafficku turun, trafficku anjlok, apa yang terjadi dengan traffic?" Ayo kita bahas. Apa itu traffic? Nah, traffic adalah jumlah kunjungan. Paham? Jumlah kunjungan atau interaksi
yang diterima oleh suatu platform seperti website, media sosial, atau aplikasi yang mencerminkan aktivitas pengguna dalam periode tertentu. Berarti periode tertentunya adalah 21 hari atau 28 hari terhitung per 14 hari. Maka kalau ada traffic, kunjungan atau interaksi atau like atau komen misalkan, balas komen mereka dengan VT kalian. Biar apa? Biar trafficnya balik lagi. Di TikTok ini kita perlu ada interaksi itu 20%. Misalkan ada VT ditayangkannya 10 view. Nah, kita cuma butuh 2 orang yang menyukai dan mengomentari, maka trafficnya akan naik. Paham ya? Maka bangunlah narasinya, videonya, visualnya yang baik, yang bagus. Karena traffic datang dari hasil konten yang berkualitas. Lanjut. Nah, ini dia. Perbedaan paid traffic dan organic traffic. Paid itu berbayar ya. Berbayar tidak akan datang kalau tidak ada organik. Yang pertama, traffic organik dan traffic berbayar adalah 2 sumber utama kunjungan atau interaksi platform seperti TikTok, dan keduanya memiliki korelasi yang signifikan dengan keberhasilan penjualan melalui program afiliasi. Jadi organik dan berbayar ini adalah 2 sumber utama. Keduanya memiliki korelasi yang signifikan dengan keberhasilan penjualan. Kalau nggak ada traffic, gimana bisa menjual? Paham? Traffic datang dari konten yang berkualitas. Jadi kalau konten kalian tidak berkualitas, jangan berharap banyak traffic. Jangan nyalahin TikTok. TikTok kenapa trafficku turun? Tapi perbaiki dan evaluasi konten kalian. Paham? Strategi pengumpulan data yang efektif dalam pemasaran: menganalisa data untuk signifikan tren konsumen, membangun tim analisa data yang kompeten. Ini adalah skill yang harus kalian miliki, salah satunya. Dari sekian banyak, 3 inilah yang paling penting untuk apa? Menganalisa data konsumen behavior. Oke, lanjut. Strategi traffic organik. Nah, traffic organik adalah kunjungan atau interaksi yang diperoleh secara alami tanpa menggunakan promosi berbayar, yaitu bikin VT seperti kalian lakukan. Ciri-cirinya dihasilkan dari konten yang menarik nih, pahami ya, menarik, kreatif, dan relevan dengan tren TikTok. Menarik, kreatif, dan relevan. Buatlah videomu semenarik mungkin, sekreatif mungkin, serelevan mungkin. Relevan itu apa, Bang? Relevan itu ada kesamaan dengan konsumen behavior kalian. Misalkan ngomongin tentang rewelnya anak, misalkan ngomongin tentang pompa ASI, misalkan kalau produknya itu. Oke? Kalian selanjutnya bergantung pada algoritma TikTok untuk menempatkan konten di For You page. Algoritma TikToknya adalah For You page. Jadi kalau kalian belum FYP mentok di 300, sabar. Berarti algoritmanya kamu belum dapat, algoritma belum beruntung. Selanjutnya, tidak memerlukan biaya iklan tetapi membutuhkan usaha dalam membuat konten yang berkualitas. Tidak perlu iklan tapi membutuhkan effort untuk membuat konten yang berkualitas. Kelebihannya biayanya 0. Traffic organik tidak memerlukan anggaran tambahan. Kemudian kepercayaan lebih tinggi. Konten organik sering dianggap lebih autentik oleh audiens. Autentik ya, paham? Autentik itu ada mukanya, ada suaranya, bukan jedak-jeduk, bukan tempel-tempel, paham ya? Ini akan ini akan winning terus menerus ketimbang VT yang tempel-tempel hanya sekali beli. Bang, di saya mah VT tempel-tempel tuh banyak yang check out, GMV-nya gede, silahkan pakai VT tempel-tempel. Ya,
Tapi jangan pernah berharap di kemudian hari kalian dapat personal branding kayak top kreator. Udah sekali check out mati. Lanjut. Kekurangan, jangkauan tidak terjamin, sukses tergantung pada algoritma dan daya tarik konten. Ini nih dua nih, algoritma dan daya tarik konten. Lambat, bisa membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan perhatian yang signifikan. Jadi kalau baru sejam, 2 jam, 24 jam VT kalian mentok 15, 20, 30, 100, sabar. Karena waktunya lama. Jangan gogorowokan mulu di grup. Traffic turun, traffic anjlok. Pas saya cek, VT-nya sampah. Ya, bikin VT yang berkualitas. Oke, lanjut. Strategi traffic berbayar. Traffic berbayar adalah kunjungan atau interaksi yang diperoleh melalui promosi atau iklan berbayar, seperti menggunakan TikTok Ads. Oke, ini yang akan saya bahas, yang akan saya highlight di video kali ini. Sebelum kalian mengiklankan atau mendapatkan traffic berbayar, kalian harus perbaiki VT-nya. Biar apa? Biar winning, biar biaya promosi kalian tuh nggak boncos. Paham ya? Jadi kalau VT kalian belum memenuhi syarat untuk diiklan, jangan memaksakan. Kenapa? Boncos. Oke? Ciri-cirinya menggunakan fitur seperti boost video, ini yang sering dilakukan oleh seller. Yang kedua, in-feed ads, ini yang sering kita lakukan kalau promosi atau campaign berbayar lainnya. Menargetkan audiens tertentu berdasarkan lokasi, minat, usia, dan demografi. Ini bisa disetting, nanti kita pelajari settingannya. Kelebihannya hasil cepat, traffic berbayar langsung menjangkau audiens target dalam waktu singkat, terukur, memungkinkan pelacakan hasil campaign secara detail seperti klik dan konversi, jangkauan yang terjamin, tidak tergantung algoritma karena konten langsung didorong ke audiens. Kekurangannya biaya tinggi, memerlukan anggaran yang konsisten untuk mempertahankan hasil. Jadi konsisten untuk mempertahankan hasil, ya. Ini baru 100-200 ribu bang, boncos bang. Nggak begitu teman boncosnya ya. Resiko kurang efektif, jika target atau konten tidak tepat, hasilnya bisa kurang maksimal. Jadi tentukan target dan konten yang tepat, itu poinnya. Paham? Oke, selanjutnya poin yang paling penting ialah setup untuk campaign iklan. Ya, teman-teman simak baik-baik dan perhatikan baik-baik. Kita langsung ke pembahasan materinya dan cara prakteknya. Oke, kemudian teman-teman buka aplikasi TikTok kalian. Aku demonstrasikan lewat desktop ya, lewat komputer. Tapi ini sama aja, secara teknis sama saja ya. Nanti sudah masuk ke beranda, setelah masuk ke beranda, kalian masuk ke profile TikTok kalian ya. Nah, Panci susu terus enggak nyampe 30.000. Kemudian kalian pilih salah satu VT. Aku kasih contoh ya. Bahannya tebal. Nah, 30.000. di sini kalau melalui aplikasi TikTok, nanti teman-teman akan menemukan di tulisan pojok kanan bawah nih, namanya wawasan lainnya. Teman-teman tinggal klik aja, nanti akan seperti ini tampilannya nih. Nah, akan seperti ini tampilannya ya. Akan terlihat tuh tayangan videonya, total waktu diputarnya, penonton rata-ratanya, sama menonton video secara utuhnya. Nah, kita highlight dua ini nih. Dua ini, 3 sama ini ya. Biar menentukan. Aku mau setup iklan view. Nah, iklan view itu syarat iklan view itu menonton video secara utuh itu lebih dari 3%. Minimalnya 3% minimalnya, oke? Terus waktu rata-rata nontonnya minimal 5 detik. Nah, VT ini boleh iklan view. Tapi kalau VT ini ternyata sudah ada produk terjual, langsung saja hajar pakai iklan purchase atau iklan penjualan.
Bang, setupnya gimana? Kalian bisa setup secara bawaan TikTok bisa, atau kalian boleh setup sesuai data yang ada di VT ini. Di mana datanya? Ini. Kalian nanti masuk ke bagian pemirsa nih. Nah, di sini ada kan terlihat tuh semua ya. Nah, ini dari 96% adalah penonton baru. Ya, 100% bukan pengikut. Justru yang nonton VT ini adalah 100% bukan followers. Ya, bukan followers, 100% bukan followers. Dan 96% adalah penonton baru. Jadi, intinya algoritma TikTok ini FYP. Jadi followers itu secara view tidak mempengaruhi, tapi secara kualitas akun itu mempengaruhi. Kemudian di sini akan terlihat data. Ini usia nih. Usia 18 sampai 24. Kalian ambil yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Sama yang kedua paling tinggi. Jadi VT ini settingannya adalah untuk usia 3544 sampai 4554. Lokasi di Indonesia. Marketnya perempuan. Udah sesimpel itu. Kalau mau menggunakan data demografi di VT tersebut. Tapi kalau nggak mau ribet, kalian boleh setup sesuai bawaan TikTok. Oke? Ayo kita mulai praktek iklannya Panci ya. susu Nah, kita klik VT-nya. 30.000. 30.000. Nanti kalau di aplikasi, kalian boleh klik titik 3 di bawah nih. Nanti bakal ada logo api namanya promosi. Nah, kayak gini nih. Promosi nih. Kelihatan ya? Kalian tinggal promosikan videonya, klik ini. Nanti akan dibawa ke dashboard iklan. Nah, kayak gini nih tampilannya ya. Di paling atas tuh ada dapatkan penjualan, tingkatkan akun, dan dapatkan prospek. Nih, kalau kalian pengen ngiklan view, nah kalian masuk ke bagian tingkatkan akun dan pilih lebih banyak tayangan video. Oke? Di sini akan terlihat nih rekomendasi nih dari rekomendasi si TikTok ya. Penonton bawaan atau TikTok memilih untuk Anda. Kalau nggak mau ribet, udah tinggal ini aja. Tapi kalau mau setup sendiri, kalian masuk ke buat sendiri. Klik ini. Nah, nanti akan begini. Kalian tinggal kasih nama aja di sini, biar nanti pada saat iklannya bagus, nggak bingung. Contoh misalkan tester 1 misalkan, ini nih, tester 1. Kemudian masuk ke usia atau jenis kelaminnya. Nanti klik ini. Kan tadi perempuan tuh datanya, kita klik perempuan. Usianya 3544 sampai 4554. Nih, terlihat 16,84 M sampai 20,58 M yang menonton. Simpan. Nah, kemudian lokasi. Nah, karena tadi di VT-nya lokasinya Indonesia, kita klik aja di sini. Indonesia. Nah, klik. Simpan. Selanjutnya minatnya. Klik minatnya. Karena ini produknya rak ya. Jadi kalian bisa ngambil peralatan rumah tangga, produk rumah tangga, penyempurnaan rumah tangga, terus layanan kehidupan. Oke? Cukup? Kemudian simpan. Dan simpan. Udah. Tinggal setup biaya iklannya nih. 18.502 per hari. Minimalnya 15.000, geser ke sini aja. Tuh. 15.000. Tapi di sini Anda berkemungkinan mencapai target dengan minimum. Nah, di sini ada nih si TikTok nih rekomendasinya. Udah kita ikuti aja nih. Klik ini pena, terus hapus. 18.502. Simpan. Tuh, oke. Anggaran dengan kemungkinan mencapai hasil yang diinginkan. Aku cuman bayar 12.592 karena ada kupon dan saldo promosi. Kalau mau sehari ya setup sehari, kalau 2 hari geser aja ke sini. Kalau mau 3 hari geser dan seterusnya maksimal sampai 7 hari. Sampai 7
hari. Setelah itu tinggal klik bayar. Nih bayar, kalian bisa bayar pakai transfer bank, bisa pakai e-wallet, Dana dan lain-lain nih. Nih, di sini ada semua nih ya datanya nih. Nih, mau pakai Dana, mau pakai ShopeePay, GoPay, kalau transfer tinggal klik ini, kemudian pilih banknya mau yang mana. Oke? Semudah itu untuk praktek iklan. Yang penting kalian pahami di bagian ini. Ada waktu tonton rata-ratanya minimal 5 detik, menonton video secara utuhnya minimal 3%. Itu syaratnya. Kalau tayangannya lebih dari 100, silahkan iklan view. Kalau ada yang check out, silahkan iklan purchase. Paham ya? Kalau view minimal 100, belum ada yang check out. Tapi kalau udah ada yang check out minimal 1, itu bisa di iklan purchase. Tapi yang paling penting adalah tonton secara utuhnya 3%, nonton waktu tonton rata-ratanya atau retensinya itu minimal 5 detik. Kalian bisa lihat data retensinya nih. Nih. Mereka yang nonton tuh rata-rata 5 detik kan nih, 5 detik. Berarti 3 detik pertama ini Babang berhasil. Oke, itu aja cara ngiklan mah gampang banget ya, gampang banget. Cuman bukan masalah iklan, yang harus diperhatikan adalah VT-nya. VT-nya bisa mengundang orang check out atau tidak, itu poinnya. Kalau iklan mah tinggal setup, 1 menit selesai. Tapi pertanyaannya, akan ada yang check out apa tidak dengan VT kalian dengan kualitas yang begitu saja. Jadi evaluasinya adalah konten. Nah, itu dia cara beriklan yang benar. Kalian tinggal praktekkan saja. Cuman Babang harap tanggal 25 ini, tanggal yang lagi rame penjualannya, silahkan iklan. Hanya jangan langsung brutal. Teman-teman cek dulu VT-nya, tes dulu sehari. Kalau winning ada yang check out, silahkan hajar sampai tanggal kembar nanti, ada di tanggal 1 Januari 2025. Babang doakan iklan kalian sukses dan akun kalian winning dan dapat penjualan yang banyak hingga GMV-nya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, terima kasih udah nonton videonya. Mudah-mudahan dari video ini juga udah paham. Jadi kurang-kurangilah untuk bertanya masalah basic ya, pahami. Terus untuk yang masalah basic bisa tanya ke grup itu biar pada dibantu dijawab di grup. Terima kasih, see you next time di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.